Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Dan hari ini saya teringat akan sebuah idiom dalam bahasa Inggris yang berarti apa? Don't burn bridges. Jadi artinya kalau secara harfiah saya terjemahkan adalah jangan bakar jembatan. Nah, dalam artian apa? Kalau biasanya kita sudah lewat ke satu tempat, jembatannya sudah tidak kita pakai, jangan dibakar. Nah, apa hubungannya dengan bisnis? Biarkan saya menjelaskan ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai pembeli, kita sebagai penjual, kita sebagai bawahan, bahkan kita sebagai pimpinan, jangan pernah kita membuat suatu kebodohan dengan membakar jembatan yang baru kita lewatin. Misalnya apa? Misalnya saya adalah seorang produsen. Saya udah nggak butuh produknya si A, ya udah nggak apa-apa. Saya nggak beli lagi sama dia nggak apa-apa, tapi relasinya tetap harus dijaga. Saya sudah tidak mau bekerja sama bos ini, saya mau cari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Silahkan, itu tidak salah. Tetapi apa? Jangan keluar dengan begitu saja. Jangan keluar tanpa serah terima jabatan. Jangan keluar tanpa memberikan notis yang cukup. Jangan sampai Anda keluar, bos Anda juga tidak mau Anda temui. Saya punya pegawai yang sudah ikut saya sampai 5 tahun, tangan kanan saya, tapi begitu dia keluar, ketemu juga enggak, datang juga enggak. Begitu terima gaji bulan ini, besoknya nggak nongol, cuma WhatsApp, Pak, saya nggak kerja lagi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi orang-orang seperti ini merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Saya nggak bisa paksa Anda kerja. Supplier saya tidak bisa memaksa saya untuk beli sama dia. Itu betul. Kalau bisa mereka misalnya bilang, Pak, saya nggak mau bekerja lagi. Saya nggak akan rantai kamu di kursi, kamu saya paksa kerja. Enggak. Gimana pun saya pasti akan bilang, ya iyalah, orang nggak mau kerja, masa kita mau paksa. Tetapi alangkah baiknya kalau Anda menjaga relasi. Kenapa? Karena Anda tidak pernah tahu kapan lagi Anda butuh saya. Begitupun saya juga dengan pegawai saya. Kalau saya pecat dia dengan tidak beretika, saya nggak akan pernah tahu kapan saya butuh dia kembali. Misalkan perusahaan saya tiba-tiba expand, saya butuh orang. Kalau misalkan relasi saya dengan mantan pegawai saya baik, saya mungkin bisa saja menawarkan, saya sekarang ada kesempatan baru, apakah Anda mau bekerja kembali dengan saya? Atau kalau misalkan supplier Anda yang tadinya Anda rasa sudah tidak perlu lagi, tiba-tiba dia expand produksinya, dia punya barang yang Anda perlu. Karena relasi Anda baik, Anda bisa minta hutang, bisa minta diskon, atau minimal Anda diprioritaskan. Jadi jangan pernah itu jembatan yang baru Anda lewati Anda bakar ya. Jadi dalam artian jangan pernah memutuskan relasi yang tidak perlu. Kenapa? Karena Anda baik sama dia, Anda datang hahaha sebentar, 10 menit, terima kasih ya Pak, sekarang saya udah dapat kerjaan baru, wish me luck, ya oke, saya juga, oh ya terima kasih, wish me luck, mungkin di lain kesempatan kita ada kesempatan untuk bekerja sama kembali. Misalkan bosnya dia yang baru ternyata adalah teman-teman saya, jadi kita mantan pegawai saya tiba-tiba kerja sama teman saya. Kalau dia keluarnya nggak sopan, pasti kan nanti akan gak enak dong. Kalau satu waktu saya main ke tempat bosnya, ini pegawai saya kan dulu kan yang keluar kerja nggak bilang-bilang langsung hilang aja kan. Nah itu juga pasti akan merusak masa depannya. Saya nggak sengaja ngomong gitu ya, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah jadi apa salahnya kalau dari segi manajemen menjaga relasi adalah sebuah investasi yang sangat murah. Anda hanya perlu bilang terima kasih Pak, semoga nanti ke depan ada kesempatan baru. Bahkan sebagai supplier, sebagai konsumen, Ibu saya nggak jualan ini lagi Ibu, terima kasih Ibu telah menjadi pelanggan saya ya. Nanti kalau saya ada produk baru, bolehkah saya tawarkan? Oh ya tentu saja boleh. Kalau Anda ngomong datang baik-baik, kenapa tidak boleh? Betul kan? Kalau kita sopan, ya orang juga pasti biasanya akan merespon dengan lebih baik. Walaupun mungkin ada yang memang sifatnya tidak baik, ya itu terserah mereka lah. Tapi kita berusaha sebagai prinsip saya sebagai manusia, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, jadi jangan pernah Anda bakar jembatan, don't burn the bridges ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita perlu, kapan kita nggak pernah tahu kapan itu orang misalnya tiba-tiba dia sukses. Kalau kita ada relasi baik, kita kerja apapun, kita bisa minta kerjaan, kita bisa menawarkan produk kita, atau minimal pun kita ada relasi. Karena kalau saya kerja di perusahaan baru, dia pasti akan nanya, bos kamu yang lama siapa? Oh si A Pak. Oh ya, oh kamu boleh dong jual barang saya ke dia. Ya kalau relasinya nggak bagus, kamu masuk ke tempat dia aja juga udah nggak berani lagi kan. Nah jadi kita harus bijak. Bukan berarti saya nggak suka kerja di sini, begitu langsung saya dapat kerjaan baru, saya menghilang, gebrak meja, banting pintu, segala macam.
Jangan bodoh. Kenapa? Investasi murah meriah 10 menit bisa saja menolong Anda di masa depan. Kalau masa pandemi begini, alangkah bagusnya kalau misalkan Anda punya relasi yang baik dengan banyak orang. Mau jual asuransi kek, mau jual vitamin kek, minimal Anda boleh ada muka untuk menawarkan kembali sama mantan bos Anda misalnya. Atau misalkan mantan supplier Anda. Atau ya mungkin kadang-kadang supplier Anda juga mungkin dia pindah industri, dia merasa, oh ya saya ingat dulu pelanggan saya pernah baik orangnya, mungkin saya bisa kenalkan sama relasi saya yang baru gitu. Jadi dalam bisnis itu kita nggak boleh jadi orang yang gimana ya, picik dan sempit hatinya. Kita harus baik sama semua orang, jagalah relasi. Tentu saja bukan berarti kita harus menjilat ke kiri, menjilat ke kanan ya. Dalam batas kewajaran, usahakan kadang-kadang kalaupun Anda sudah berhenti, mainlah ke kantor Anda dulu. Pak, bagaimana kabarnya? Apakah sekarang bisnisnya bagus? Apakah ada kesempatan lain? Apakah kita bisa cross selling? Apakah kita bisa kerjasama? Nah, bisnis bukan bisnis. Prinsip-prinsip seperti itu yang harus Anda pegang. Jadi jangan Anda, memang kadang-kadang kita nggak tentu suka dengan bos kita. Betul. Tetapi kita juga bukan berarti harus frontal ya. Kita pada saat kita berhenti kita harus tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena ingat, nothing is personal. Dalam bisnis juga tidak ada teman sejati, tidak ada musuh sejati. Kalau besok saya butuh, mau saya benci, mau saya gimana juga pasti saya datengin. Kenapa? Karena duit. Oke? Nah, jadi semoga saja prinsip-prinsip sederhana seperti ini bisa membantu bisnis Anda. Jadi ketika Anda mulai judes, ketika Anda mulai bilang saya nggak butuh orang ini mengganggu, ya jangan dikeluarkan juga, simpan saja dalam hati. Di depan tetap Anda pasang ya. Oke, terima kasih segala macam. Semoga ada kesempatan berikut kita bisa kembali bekerja sama. Jadi harapan saya, Anda kalau nonton video saya kali ini, Anda ingat ya, pada saat Anda mau marah-marah, pada saat Anda mau pecat, pada saat Anda mau memutuskan hubungan, pada saat Anda mau berhenti bekerja, ya nggak apa-apa, itu pilihan hidup Anda dan Anda pasti sudah mempertimbangkan dan masak matang-matang dari ujung sampai ujung. Tetapi lakukanlah dengan cara yang benar, dengan etika yang benar, dan siapa tahu ini akan menolong Anda di kemudian hari. Nah oke, sekian saja video saya kali ini. Ya semoga bermanfaat, Anda bisa klik like dan subscribe, dan masih banyak lagi video-video saya lain yang sama seperti ini. Oke, terima kasih.